dengan ribuan saingan gitu kan. Sampai akhirnya kayak orang tua aku tuh sampai sholat tahajud loh, sampai sholat tahajud ya, kayak ngedoain biar aku nggak lolos di sekolah olahraga itu. Biar nggak lolos, biar nggak lolos, bukan malah bukan lolos biar, ya? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Raka Septiadi. Nah, di konten kali ini saya sudah bersama atlet pencak silat Sumatera Selatan yang paling cantik, Peres. Mau tahu gak namanya siapa? Mbak, boleh perkenalan Mbak? Mbak, salah sayang. Sayang. Dek. Pernah kan Dek, siapa namanya? Hai teman-teman, nama aku Tria. Salam kenal semuanya, subscriber Raka. Halo. Nah, jadi Gus Tria ini atlet Sumatera Selatan dan mantan atlet PPLD. PPLD apa PPLP? PPLP. Oh, PPLP. Jadi PPLP itu atlet binaan dari provinsi ya? Kakaknya PPLD. Oh, kakak Jadi PPLD. kan mereka tuh saudaraan. PPLP sama PPLD. PPLP kakaknya, PPLD adiknya. Itu adik dua ya? Ada adik ketiga? Nggak ada. Nggak ada, berarti hanya ada PPLP sama PLD. Nah, kalau boleh tahu nih Gus, pertama kali kita ketemu itu kapan ya? Pertama kali ketemu maksudnya itu bukan apa ya, tapi ketemu di pertandingan. Itu sejak kapan? Ya, jadi kita tuh awal kenalnya itu di pertandingan antar kecamatan waktu masih pelajar. Itu masih bocil ya, bocil banget. Bocil. Dia dulu kalau masih bocil tuh jelek banget. Sekarang udah glow up, santuy. Glow up, santuy. Saya nggak berubah-ubah, maaf ya guys. Orang glow up, dia glow down. Wow. Nah, jadi dulu itu Gus Tria ini pernah suka sama saya. Ya, enggak, Gus. Enggak. Jadi saya yang baperan ya? What? Enggak sih, yang suka sama saya itu sahabat dia. Sahabat dia dan sahabat dia lagi. Jadi dua orang? Iya. Mas satunya siapa? Tit. Gak boleh lah, nanti orangnya apa ya? Nanti orangnya suka lagi sama saya. Yaudah. Iya, secara kan udah jadi content creator. Wais, mantap. Tapi emang sih saya di dunia per YouTubean dan Gus Tria di dunia Apa? kipu ya. Nanti. Dunia lain. Gaib. Wah, ternyata Gus Tria main gaib juga ya. Nah, aktivitas sekarang Gus Tria ini apa aja ya selain di silat? Aktivitas sekarang? Pengangguran. Selain pengangguran? Iya, karena kan baru kelar kuliah nih, jadi belum banyak aktivitas. Kalau mau ngelanjutin silat, karena kan di musim corona kayak gini kan kayak udah nggak ada latihan-latihan yang terlalu intensif lagi gitu kan. Jadi ya menyelingi dengan dunia perkontenan gitu. Nah, ternyata Gus Tria ini juga content creator juga, tapi di Tapi kita TikTok. beda server. Dia di YouTube, kalau aku aktifnya di TikTok. Jadi yang kayak gini? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Bukan spesialis aku yang joget-joget. Jadi, aku pernah scroll TikTok saya. Jadi satu konten itu kayak kenal nih anak. Itu nendangin pohon pisang sambil apa ya? Ngoceh-ngoceh gak jelas itu. Ternyata dibuka profilnya ini orangnya. Orang gila. Nah, Gus, kalau boleh tahu, kan awalnya ini Gus Tria ini atlet pencak silat ya, Sumatera Selatan loh, untuk provinsi. Terus di dunia persilatan, Gus Tria ini punya namanya lebih tinggi dari saya. Waduh. Emang iya karena duluan Gus Tria yang sudah sampai nasional, baru aku ya. Nah, tiba-tiba Gus Tria ini pindah jadi konten kreator TikTok. Itu gimana sih ceritanya? Awal mulanya kan kayak iseng-iseng berhadiah. Kayak Ciki dong. Jadi kan setiap orang kan sekarang menggunakan aplikasi TikTok. Jadi kan TikTok itu merupakan salah satu aplikasi yang sedang trending pada saat ini.
banyak orang-orang yang menggunakan TikTok. Jadi kayak kita juga penasaran kan, aku awalnya penasaran apa sih TikTok kayak gitu kan. Jadi awal-awal ngeliat di beranda-beranda orang tuh kan video-videonya menarik. Nah aku tuh iseng-iseng, awalnya tuh konten aku pertama-tama itu kayak konten aku lagi latihan, kayak konten aku ketika lagi kayak apa namanya, pokoknya aktivitas dari atlet sih sebenarnya. Jadi setelah itu yang naik banget tuh kayak aku ngevideoin, kayak video itu tuh yang benar-benar di mata aku tuh kayak apa ya? Wow. Bukan, video itu kayak aneh gitu loh. Awal mulai itu video itu kayak aneh, terus aku up gitu, ternyata banyak penasaran apa nih, jadi kayak orang tertarik ke konten aku kayak gitu. Terus aku ngebahas selanjutnya gini, dan sampai sekarang konten aku tuh random. Sama sih, kayak di konten aku juga random juga sih sebenarnya. Jadi di TikTok tuh bukan cuma yang kayak joget-joget itu, cuma ya kayak ngebahas, ada education, ada dunia silat juga ada tentang kayak dunia kecantikan juga ada, jadi random gitu. Jadi random ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih kalau di IG Instagram kan Instagram kan itu @mrakasepgadi itu Instagram saya. Kalau di TikTok itu apa sih nama User TikTok? User TikToknya? Tria KF, pakai F ini ya. F apa sih, favorit? Nanti ada di sini. Nanti di Saya bawah. Di bawah ini. Ya, jangan lupa di follow. Kalau boleh tahu, followers di TikTok berapa? Followers TikTok 180.000 Bapak. Wow, 180.000. Aku aja baru 10. Tapi kalau di TikTok itu tuh 180.000 tuh termasuk kecil loh. Termasuk kecil karena di TikTok itu kalau kita aktif nih main TikTok itu cepat naiknya. Karena ya, di dunia sekarang ini, di zaman sekarang ini banyak bocil-bocil itu banyak nontonin TikTok. Iya betul. Bagus para bocil, saya senang para bocil. Peluk dulu ada online. Mau dong dipeluk. Nah, ini apa lagi? Kalau boleh tahu, sejak apa sih kita flashback lagi ke pencaksilat ya? Flashback ke pencaksilat. Kalau boleh tahu, sejak kapan Gustria itu mendalami yang namanya pencaksilat? Awal mula aku ikut silat itu kelas 5 SD. Jadi aku tuh nggak ada niatan pengen jadi atlet gitu loh. Aku kayak ikut ekstrakurikuler dari sekolah. Nah, yang mana pada saat itu aku juga pengen berhenti. Aku sempat pengen berhenti dari silat, tapi ada pelatih aku yang dari awal aku merintis karir di dunia atlet sampai sekarang, dia tuh kayak pertahanin aku gitu loh di saat aku pengen berhenti. Tapi dia terus nahanin gitu, kayak menyayangkan jangan berhenti gitu. Mungkin dari situ kan dia udah ngeliat kalau dari aku tuh punya potensi, walaupun sekarang prospeknya aku, bagus ya ke depan. ya walaupun sekarang aku hanyalah atlet kentang. Enggak lah, orang udah level nasional. Ya dibanding yang lain kan jauh banget sih. Sama gitu. sih, kita masih atlet abal-abal guys. Terus ketika pelatih aku udah bujukin buat aku terus ikut latihan. Nah, udah tamat SD kan, itu kan udah tamat SD. Pelatih aku ini kebetulan dia juga pelatih di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan. Nah, jadi pada saat itu dia kayak namarin aku, mau nggak sekolah di sini gitu loh. Itu sekolahnya khusus atlet loh gitu kan. Kayak aku tuh bingung, kayak sebenarnya mau, cuma aku harus nanya dulu dong ke orang tua. Nah, ternyata orang tua nggak setuju. Tua nggak setuju ya karena kan di sekolah olahraga itu setiap siswanya harus diwajibkan untuk tinggal di asrama. Sedangkan pada saat itu posisinya aku baru lulus SD kan, kayak masih kecil banget kan. Kecil ya? Iya, masih kecil banget. Kayak orang tua tuh jadi nggak mau ngelepas kita sebagai anak yang masih kecil itu, karena kita belum mandiri udah masuk asrama. Tapi tetap sama orang tua tetap kayak ya udahlah, kalau mau dicoba coba aja dulu. Ya udah dicoba. Ternyata pas di situ kan banyak kan serangkaian tes, banyak banget pokoknya, sampai berhari-hari pokoknya tes buat masuk ke sekolah itu tuh nggak mudah. Pada saat itu susah banget dengan ribuan saingan gitu kan. Sampai akhirnya kayak orang tua aku tuh sampai sholat tahajud loh, dia kayak ngedoain biar aku nggak lolos di sekolah olahraga itu. Biar nggak lolos. Biar nggak lolos. Bukan malah lolos ya? Biar nggak lolos di sekolah olahraga. Ternyata mungkin emang udah rezekinya kali ya buat mendalami dunia atlet.
akhirnya aku keterima di sekolah olahraga dan masuk asrama. Tapi pas 1 minggu di asrama langsung disamperin lagi, kayak ngebujukin lagi, udah pulang aja sekolah di luar gitu loh. Tapi ya namanya kita kayak dari kita yang pengen gitu kan, dari kita yang pengen, ya udah terusin. Lama-lama orang tua terbiasa, apalagi ketika aku udah ngikutin kejuaraan, kayak udah mulai keluar kota, itu orang tua baru support banget aku di silat. Yang dari awalnya kayak ya udahlah sekolah di luar aja gitu loh, kayak itu kan. Tapi ketika aku udah mau nge-up ke tingkat nasional, itu orang tua aku udah kayak support penuh buat aku mendalami dunia atlet. Dan sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai terakhir kemarin pas kuliah ya. Di mana itu? Hah? Pertandingan apa? Pertandingan antar mahasiswa gitu kan. Kayak kan banyak kan jenjangnya kan. Gitu. Pertandingan antar mahasiswa. Di situ kayak salah aku ikut. Kalau nggak salah kalah juga. Ah, iya betul. Kita kalah ya. Iya, aku kan juara 2. Aku juara 3. Mata aku ditonjok. Kami ini guys kelasnya sama. Ah iya, dari remaja loh. Dari remaja kelas kita tuh kayak beda-beda tipis gitu. Memang Sampai kalau sekarang, jodoh itu punya kebersamaan. Dari kelas aja udah sama nih. Terus hobi juga sama nih. Iya nggak? Jangan-jangan kamu fans berat aku. Kamu lah. Nah, kalau boleh tahu nih, perguruan apa sih Tria sekarang? Aduh, sebenarnya agak sensi ya kalau ngebahas perguruan ini. Dari awal bener nih, awal perguruan aku itu IMSI. Mungkin dari kalian yang tinggal di daerah Sumatera tahu yang namanya perguruan IMSI. Tapi karena ada konflik, jadi kayak sekarang dalam 1 tahun kebelakang ini aku tuh ke perguruan Tapak Suci. Berarti udah gabung ke resmi ini ke Tapak Suci. Iya. Maaf ya perguruan Tapak Suci, aku nggak hijaban. Tapi kalau di silat aku hijaban kok. Nah, kalau boleh tahu, Gus, lebih asik dunia persilatan atau dunia konten kreator? Aduh, gimana ya? Sebenarnya kayak ada plus minus masing-masing ya. Karena dari segi konteks aja berbeda antara dunia persilatan dan dunia perkonten creator. Jadi kayak yang satu lebih ke bidang olahraga, yang satu kayak lebih ke hiburan media gitu kan. Kalau di silat tuh kayak orangnya tuh benar-benar asik gitu loh, kayak semua tuh welcome gitu loh, nggak ada yang kayak hujat-hujatan gitu loh. Tapi kalau di dunia konten creator kita kan bikin konten kayak kita dipublikin kayak gitu kan ke orang-orang. Jadi orang tuh bebas mengkritik apa yang kita kasih ke mereka gitu loh. Itu sih. Tapi enaknya kalau di dunia persilatan itu ketika kita mengikuti kejuaraan, kita tuh kayak disupport penuh sama pemerintah. Pasti. Ya, kita Dari disupport. Uang saku, baju, sepatu, semuanya kita difasilitasi sampai penginapan hotel berbintang pun kita dapat dari pemerintah. Itu enaknya. Dan kita juga setiap pertandingan itu penerumahnya tuh beda-beda kayak bergilir. Jadi kita bisa keliling Indonesia gitu dengan mengikuti pertandingan kejuaraan nasional kayak gitu. Tapi suka duka di konten kreator itu banyak ya? Iya. Jadi kayak sebelum pas kayak baru-baru mau naik di dunia perkontenan itu kayak banyak banget tuh kayak Hujatan. angin, banyak banget kayak hujatan dari orang-orang. Cuma kayak ya udahlah bodo amat gitu kan, karena orang nggak kenal siapa kita gitu kan, orang nggak kenal. Yang tahu nih kayak kita aja gitu nih, kita ini kan kayak kita saling kenal satu sama lain, sedangkan orang yang lain kan nggak kenal sama kita. Ya udah bebas, orang mau beropini apa tentang kita, yang penting kita berusaha terus ngasih ke mereka yang terbaik gitu loh. Aku juga sih sempet di konten berapa ya, ketiga atau keempat itu, Gus, hujatannya udah hampir buat saya nggak mau lagi buat konten YouTube loh, karena Biasa. hujatannya udah parah banget. Parah ya. Udah parah. Enak lah disilat karena kalau disilat ada yang hujat ya tinggal hantam aja. Tapi kalau di dunia sosial media ini sulit. nggak bisa karena mereka tuh masanya terlalu rame kalau di media gitu kan. Jadi ketika ada notif masuk pun aku udah nggak pernah kayak ngebacain komen satu-satu, itu udah nggak pernah. Jadi kayak buka nge-refresh dari pemberitahuan aja udah, cuma nggak aku baca kayak gitu loh. Nggak dibalas. Kayak aku ngebalas, cuma kayak ngebalas orang-orang yang benar-benar support aku gitu loh.
ya kayak mereka kan ngedukung kita, jadi kayak kita harus kasih sesuatu buat mereka juga gitu kan, ucapan terima kasih ke mereka yang udah kayak bikin kita semangat gitu loh. Yang ada sih kayak beberapa komen tentang hujatan yang aku baca, cuma kayak udahlah gitu loh, toh nggak kenal gitu kan, ya udah mau gimana lagi, Ya pokoknya kita konten kreator harus semangat, terus Dan- berkarya. abaikan aja semua hujatan dan angin-angin yang jelek-jelek itu. Tangan kita dua nggak bisa sih nutupin Cukup tutup dua telinga. telinga. Nah, yang menarik nih, di belakang saya ini ada medali. Boleh dijelasin sedikit tentang kejuaraan apa yang sudah diikutin dan juara berapa Tria saat bertanding? Sebenarnya silat ini tuh masih minim kejuaraan dibanding olahraga yang lain ya. Benar. Sulit banget. Zaman-zaman kita dulu tuh kayak nyari pertandingan tuh susah banget ya, kayak Mungkin 1 tahun itu bisa cuman 1 kali. iya 1 tahun cuma sekali loh. Jadi kayak nggak sebanyak atlet-atlet lain tuh yang kayak medalinya langsung betreng dari Karena ujung kan ke ujung di gitu zaman kan. sekarang itu banyak pertandingan open. Iya, jadi- nah kalau zaman sekarang lebih mudah mencari kayak mengikuti kejuaraan, karena kalau dulu kita ngikuti kejuaraan cuma kejuaraan-kejuaraan resmi yang berjenjang gitu loh. Kalau sekarang kejuaraannya cuma kayak open turnamen yang kayak cuma stuck di situ-situ aja, nggak ada kelanjutan ke jenjang yang selanjutnya. Sombong amat. Boleh sedikit Eh, yang berkesan dari medali-medali ini? Ini yang kayaknya menurut saya agak ini gila. Ini medali pertama aku dari perguruan bukan pertama. Medali pertama aku perguruan Tapak Pindah. Suci itu ya, perguruan di Tapak Suci itu medali pertama aku tuh ada kejuaraan Tapak Suci se-Palembang, ya, Sumatera Selatan. Sumsel. Ya, itu. Jadi kayak ada kejuaraan wilayah yang untuk ke jenjang kejuaraan dunia Tapak Suci yang ini. Jadi di situ aku tanding. Pertama kalinya aku bertanding mewakili perguruan aku Tapak Suci. Alhamdulillah juara 1, dan ini ke tingkat dunia. Selalu enaknya sih di perguruan Tapak Suci itu kayak PSAT kan gede kan, ada kejuaraan dunia. Kalau PSAT. di PSAT itu International Championship. Sama ini kayak World Championship juga dari Tapak Suci. Karena perguruan Tapak Suci kan perguruan gede ya, sama kayak Kalau kita masa ini 11-12 lah PSAT sama Tapak Suci karena itu PSAT sama Tapak Sucinya adalah perguruan tertua. historis. Kalau masanya Hmm. udah banyak itu namanya historis. Iya. Jadi ini medali aku waktu di Kejordon nggak seberapa sih, cuma kayak ya udah masih bersyukur gitu loh, masih bisa dapat medali. Itu guys, banyak medali Gus Tria dari saya. Iya. Salut, ya. Ini sih medalinya sebenarnya ada beberapa pertandingan yang kita tuh satu tim ya. Contohnya itu di Popda, Dari Popda. dari Popcam. Popcam kita nggak satu kabupaten, nggak satu kecamatan. Iya, nggak satu kecamatan, tapi ketemunya Iya, pertama kali dari di Popcam. Terus di Popda itu satu tim itu mewakili Palembang. Kebetulan saya kalah itu fighternya, jadi langsung ke seni. Dia dulu kayak banci anjing. Mana ada banci anjing. Kok bisa dikatai banci? Enggak, jadi dia kan dulu kan Oh, dia tuh main karena fighter. Dia kan main fighter. Terus pas di kejuaraan Popwil, di Popwil dia itu ini mainnya tuh ke seni regu. Kalau seni kan kayak didandan-dandanin gitu loh. Itu mah kalau di seni apa ya? Wajib Iya sih. minimal Cuma yang satu tim sama dia itu ada yang kayak namanya siapa sih? Abi kalau nggak salah. Halo Abi, dia ngucapin happy birthday ke aku. Makasih Abi. Dia juga, aku mau meet up sama dia. Meet up. Nggak ngajak aku. Enggak, katanya siapa loh? Oh, siapa lah. Nih, next konten. Kalau boleh sih. Kalau Trianya Apa tuh? juga setuju, aku mau ngajak sparring Tria. Karin. Hmm. Boleh. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Tanpa body? Boleh, tapi kalau misalnya aku kalah jangan hujat aku ya. Nggak lah, full body lah, kasihan. Nggak apa-apa sih, karena sebenarnya yang nganterin aku kayak sampai aku bisa ikut pertandingan kejuaraan nasional itu, aku tuh nggak pernah cari lawan latihan kayak Benar. partner latihan itu cewek yang badannya seaku atau kayak cewek kayak gitu. Aku lebih prefer ke apa tuh namanya, kayak aku pasangannya cowok gitu loh. Partner latihan aku cowok. Jadi kayak
mereka keras ke aku, jadi kayak aku bisa ngeimbangin mereka gitu loh. Itu sih. Nah kalau boleh tahu Gus, Gus Ria ini kan udah punya Instagram, udah punya TikTok, punya channel YouTube nggak? Punya dong, tapi aku nggak aktif di YouTube. Belum aktif. Aku punya YouTube, pernah bikin beberapa konten juga. Sebenarnya lumayan rame sih, cuma subscribernya masih kecil. Nah guys, buat subscriber saya jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya dia, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Apa sih Iya. Gus namanya? Tria Kurnia Putri, nanti ada di bawah ini. Tolong ya, apa Hmm. editor ya, editor tolong ditampilin ya di bawah, jangan lupa. Kita bersilaturahmi ya teman-teman dunia persilatan. Nah satu lagi pertanyaan, saya kepo sama Gus Ria, udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Nggak kedengeran? Sini dikit. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah kok. Siapa? Dari mana pacarnya? Pacarnya orang pulau seberang. Oh seberang. Ya, Bangka udah, intinya- berarti. Oh. Ya udah intinya punya. Ya udah punya. Ah, Kamu nggak nanya aku? nggak, aku tahu kamu nggak laku. Nanti makanya kamu konten YouTube kamu kembangin, kamu banyak duit, nanti cewek pada suka gitu. Aku ada tuh. Ada cewek. Emang Pacar, ada? cewek, bahasa Palembang gitu. Ya sama aja. Pacar, Udah pacar. Emang ada yang mau? ada lah. Sombong amat. Nanti kalau YouTube saya naik, pasti kamu mau sama saya. Kalau konten kamu naik, tapi kan aku juga di sini kan aku juga dunia perkontenan. Sama-sama berarti ya. Mm-mm. Oke, baiklah Gus, mungkin itu aja Q&A pertanyaan dari saya. Sedikit agak tipu ya tentang Gus Ria. Baiklah, jika kalian suka dengan konten-konten saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Dadah.